ASI atau air susu ibu merupakan sumber energi terbaik dan paling ideal dengan komposisi yang sesuai dengan kebutuhan bayi pada saat pertumbuhan. Nah, pemberian ASI sendiri akan diberikan hingga dengan usia 6 bulan, tetapi juga akan diperkenalkan dengan makanan padat. Pemberian ASI sendiri ini akan diberikan hingga bayi berusia 2 tahun. Nah, tanda-tanda apa saja sih yang dapat kita nilai untuk dapat memberikan makanan pendamping ASI kepada bayi? Terdapat 2 faktor yang dapat kita nilai untuk pemberian makanan pendamping ASI. Yang pertama, penilaian pada fisik. Apakah bayi tersebut sudah dapat menjaga keseimbangan pada saat bayi tersebut meraih suatu benda. Yang kedua itu adalah bayi dapat duduk tegak, terutama pada bagian kepalanya agar tetap menjaga keseimbangan. Nah, yang kedua adalah menilai dari faktor psikologis, di mana bayi tersebut itu sudah dapat merasa lapar dengan cara mencondongkan badannya kepada bagian makanan dan lebih menjauhkan diri daripada makanan apabila bayi tersebut sudah kenyang. Pada saat bayi berusia 6 bulan, kebutuhan gizi dari seorang bayi itu akan semakin meningkat. Tetapi pada sisi yang lain juga, produksi dari ASI itu akan semakin menurun. Nah, hal apa yang dapat dilakukan agar mencegah terjadinya kekurangan gizi ataupun juga daripada terjadinya gizi buruk? Nah, diperkenalkan dengan yang namanya makanan pendamping ASI. Apa sih yang dimaksud dengan makanan pendamping ASI? Makanan pendamping ASI sendiri ini merupakan makanan atau minuman yang memiliki gizi yang sesuai dengan kebutuhan bayi pada saat pertumbuhan dan perkembangan dari seorang bayi. Dalam pemberian makanan pendamping ASI atau MPASI pada bayi, juga perlu diperhatikan angka kecukupan gizi atau AKG berdasarkan kelompok umur dan tekstur makanan yang sesuai dengan perkembangan usia balita, serta ketepatan waktu pemberian, frekuensi, jenis, jumlah bahan makanan, dan cara pembuatannya. Dampak pemberian MPASI pada bayi yang berusia kurang dari 6 bulan berpotensi pada gangguan sistem pencernaan, obesitas, gangguan pertumbuhan, infeksi saluran pernafasan, dan alergi. Berdasarkan data dari WHO, bayi yang belum mendapatkan makanan pendamping ASI atau MPASI sebelum berusia 6 bulan akan mempunyai risiko 17 kali lebih besar mengalami diare dan 3 kali lebih besar mengalami infeksi saluran pernafasan atas atau ISPA dibandingkan dengan bayi yang hanya mendapatkan ASI eksklusif dan mendapatkan MPASI dengan tepat waktu. Tahukah teman-teman bahwa 50% bayi di Indonesia mendapatkan MPASI pada usia kurang dari 1 bulan berdasarkan data dari Pusat Pengembangan Gizi dan Makanan Departemen Kesehatan Indonesia? Pemberian makanan pendamping ASI yang sering ditemukan di kalangan masyarakat adalah seperti pisang, madu, air tajin, air gula, susu formula, dan makanan lainnya sebelum bayi berusia 6 bulan. Hal ini merupakan pemicu bagi banyaknya bayi yang mengalami penyakit diare yang disebabkan dari tidak tepatnya pemberian MPASI kepada bayi. Pemberian MPASI harus memenuhi 4 syarat. Yang pertama adalah tepat waktu. Diberikan saat ASI eksklusif sudah tidak dapat memenuhi kebutuhan nutrisi bayi. Karena sejak 6 bulan, ASI saja sudah tidak dapat memenuhi kebutuhan bayi. Yang kedua adalah adekuat. MPASI harus mengandung protein, karbohidrat, lemak, dan juga vitamin. Yang ketiga adalah keamanan dan juga kebersihan. Untuk menjamin kebersihan dan juga keamanan, maka sebelum melakukan pemberian makanan, kita harus mencuci tangan terlebih dahulu, lalu juga harus memastikan bahwa alat yang kita gunakan itu sudah bersih, jangan mencampur makanan mentah dan juga makanan masak. Dan yang keempat, yang terakhir adalah diberikan dengan cara yang benar. Nah, dengan memperhatikan tanda rasa lapar dan juga rasa kenyang, berikan makanan secara perlahan dan juga sabar, dorong untuk makan tapi jangan memaksakan anak untuk makan. Dalam pemberian MPASI kepada anak sesuai dengan usianya, kita mengenal yang namanya 4 bintang, di mana terdiri dari protein, lemak, karbohidrat, serta buah dan sayur. Kita juga harus mengetahui komposisi dan komponen daripada 4 bintang tersebut, di mana terdiri dari protein yaitu 10-20%, karbohidrat yaitu 35-60%, dan lemak yaitu 30-45%. Nah, setelah ini aku mau spill nih resep MPASI yang cocok diberikan untuk anak sesuai dengan usianya, yaitu 6-8 bulan dan juga usia 9-12 bulan. Check it out!
Bahan-bahannya di sini ada nasi, buncis, wortel, daging ayam bagian dada, serta daun bawang dan seledri sebagai penguat rasa. Langkah pertama, panaskan air hingga mendidih dan masukkan nasi. Kemudian masukkan wortel dan daging ayam. Aduk sebentar hingga semua bahan matang merata. Masukkan buncis, daun bawang, dan seledri. Aduk dan tunggu sebentar hingga semua bahan menjadi lunak dan matang merata. Jika dirasa bubur sudah masak, maka siapkan alat untuk menapis bubur yang akan kita saring. Cara menapis bubur dengan baik adalah dengan menekan dengan sedikit tenaga agar semua bubur dapat tersaring dengan sempurna. Setelah menyaring bubur, aduk semua hingga tercampur aduk dan bubur siap disajikan untuk sang bayi. Selain resep yang saya sebutkan, ada beberapa resep lain yang dapat dibuat oleh orang tua di rumah untuk memberikan empek ASI kepada bayinya. Nah, selain itu ada juga resep untuk kudapan atau snack bayi sebagai makanan pendamping ASI selain makanan utama yang dapat dimakan oleh bayi. MPASI Saat Anak Sehat Indonesia Maju.